purpose atau kesengajaan dalam bahasa Inggris adalah intention, yang berarti melakukan suatu perbuatan. Nah, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dolus. Dalam Oxford, kesengajaan adalah keinginan, kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu teori-teori dolus. Nah, teori-teori dolus ini terbagi, dan yang kedua itu teori pengetahuan. Dikemukakan oleh Van pada tahun 1903 yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan, bukan suatu akibat dari tindakan itu. Nah, teori kehendak ini pun terbagi atas dua ajaran. Yang pertama itu determinisme, dan yang kedua itu indeterminisme. Nah, determinisme ini berpendapat bahwa manusia bebas, manusia melakukan perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik dalam dirinya maupun di luar dirinya. Nah, tidak dapat diterapkan di dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal penanggung-jawaban, sehingga muncul determinasi akan bahwa manusia adalah anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua yaitu indeterminisme. Aliran ini muncul dari aliran determinisme yang menyatakan bahwa manusia untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat. Manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Yang kedua itu teori bayangan atau teori pengetahuan. Teori ini dikemukakan oleh Frank pada tahun 1900. Tidak dapat memandaki suatu akibat, tetapi manusia hanya menginginkan atau mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Yang pertama yaitu kesengajaan sebagai dimaksud atau untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam hal ini perbuatan bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, kesengajaan sebagai dimaksud itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadi suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Nah, tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangka bahwa si pelaku pantas ditindak pidana. Nah, dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadanya ancaman pidana. Nah, menurut teori kehendak, kesengajaan sebagai dimaksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Nah, sedangkan teori bayangan atau teori pengetahuan, sengaja sebagai dimaksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan pengetahuan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini, perbuatan berakibat yang dituju yang tidak diinginkan, tetapi suatu keseharusan mencapai tujuan. Nah, kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang tidak
sadar dari perbuatan pidana, tetapi ia benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa yang akan turut dipengaruhinya terjadi akibat perbuatan. Menurut teori kehendak, merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat diletakkan, maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Sedangkan menurut teori bayangan tentang hal ini merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan sadar. Yang ketiga, kesengajaan dengan kemungkinan. Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadi suatu akibat yang dituju, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Nah, dalam hal ini ada keadaan tertentu semula mungkin terjadi kemungkinan ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini, untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik. Yang kedua itu sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, risiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud. Undang-undang tidak memberikan definisi apakah kelalaian itu, sedangkan dalam memori Van Culecing mengatakan bahwa kelalaian atau culpa terletak antara sengaja atau kebetulan. Nah, menurut Virjono, culpa adalah kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan atau dolus, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan menurut Jan Remelik menyimpulkan bahwa culpa menyangkut kurang cermat atau berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Culpa pada dasarnya kesengajaan kurang terarah. Kemudian bentuk-bentuk culpa. Pada dasarnya, kealpaan atau culpa dibedakan atas dua. Yang pertama, kealpaan yang didasari. Yang kedua, kealpaan yang tidak didasari. Nah, kealpaan yang didasari, di sini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya. Akan tetapi, ia percaya dan tidak mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Nah, sedang yang kedua, kealpaan yang tidak disadari. Nah, kealpaan ini dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak didasari, tidak menyadari kemungkinan atau timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Sekian presentasi saya. Jika dari presentasi saya kurang mau ditambahkan dan jika ingin bertanya, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.